Sekarang ini pengen ngebahas soal pemenang MMA atau Indonesian Movie Actor Award 2024. Nah, ada beberapa kategori dan kita akan mulai dari pemeran pasangan terbaik pilihan para juri. Jadi MMA ini punya dua mekanisme, yaitu pilihan dewan juri itu terbaik, pilihan pemirsa itu adalah terfavorit. Dan MMA pasangan terbaik pilihan juri adalah Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir dari film Jadi Tidak Seperti Film-film. Ya seperti yang aku bilang, film ini tuh filmnya itself ya, punya nyawa, istilahnya punya satu hal yang membuat orang tertarik dengan cara eksekusinya, bagaimana dia membahas tipe atau topik yang berbeda gitu ya. Nah, Nirina Zubir dan Ringgo Agus Rahman ini juga berhasil menghadirkan beberapa ornamen-ornamen yang dibutuhkan dalam film itu ketika sang sutradara ini yang diperankan oleh Ringo ini istilahnya punya beberapa kesulitan dan dia bertemu dengan si Ena ini yang menginspirasi dia untuk membuat suatu film. Dan satu hal yang bisa dibilang mengubah dalam hidupnya dalam hal ini adalah bagaimana si film itu dibuat berdasarkan dengan kisah cinta yang bukan kisah cinta yang so anak muda, tapi kisah cinta yang sangat benar-benar ya istilahnya orang tua banget gitu, yang sesuai dengan usia mereka gitu ya. Itu pun berhasil dihadirkan mereka berdua, gimana mereka saling mensupport dan masalah-masalah dalam hubungan mereka yang menginspirasi dalam suatu film. Terus yang kedua, ada kategori yang kedua, kita lanjut ya, pasangan terfavorit. Kali ini pilihan juri Devina Karamoy dan juga Deva Mahendra dalam film Ipar Adalah Maut. Nah, ini juga kenapa bisa dibilang dapat terfavorit gitu ya, karena ini cukup menarik hati masyarakat ketika sang selingkuhan ini bertemu dengan kakak iparnya yang ganteng, yang istilahnya membawa beberapa masalah akhir dalam rumah tangganya, dan keromantisan mereka juga membuat orang baper sekaligus kesal gitu ya. Devina Karamoy juga membawakan karakter selingkuhan ini sepertinya dengan baik. Banyak orang yang benci sama dia setelah itu gitu ya. Itu pun udah lumayan istilahnya menarik hati masyarakat gitu. Jadi film atau mereka berdua atau mereka berempat, dua pasang ini pantas untuk menjadi pasangan terfavorit dan terbaik. Yang berikutnya ada pendatang baru terfavorit dan terbaik. Pendatang baru terfavorit ada pemeran anak atau Grace dari Kakak Bos, yang lumayan menarik hati ke beberapa orang gitu ya di film pertamanya gitu ya. Bagaimana dia sangat menggambarkan anak kecil atau anak SMA yang berasal dari timur tapi juga masuk dalam pergaulan perkotaan di Jakarta. Itu lumayan tergambarkan di film itu. Terus hubungan dia bersama dengan kakak bos juga istilahnya sangat tergambarkan di situ. Itu yang membuat dia bisa memenangkan kategori ini. Dan walaupun filmnya Ilsep kurang mendapat satu istilahnya
atensi yang lebih dari masyarakat, tapi dia ini berhasil membawakan karakter anak yang begitu sayang sama orang tuanya, tapi dan sangat melindungi ayahnya sebenarnya gitu ya. Kita lanjut ke kategori selanjutnya, itu adalah pendatang baru terfavorit, yaitu Gina Gusti Gina. Sebenarnya Sarang Jana ini aku nggak nonton ya guys, tapi Sarang Jana ini kan diangkat dari sebuah kisah yang pernah viral, dan sebuah kejadian pernah viral. Sebenarnya mungkin ini akan gampang buat para penonton jadi suka sama kisahnya, karena memang kisahnya sudah pernah di-tease di beberapa platform sebelumnya, di beberapa hal sebelumnya. Oke, kita lanjut ke episode lanjut ke berikutnya. Doni Damara sebagai pemeran pembantu pria terbaik, pemeran pendukung pria terbaik di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini berjudul asli Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Ya, itu sebenarnya udah ada saat dijadikan sebuah film di sini sebenarnya sudah viral gitu ya. Dan menjadi seorang menjadi seorang yang berkecimpung di bidang prostitusi memang agak sedikit susah dan challenging di negara ini, apalagi dia harus berusaha untuk kayak supaya karakternya itu benar-benar terintimidasi, dan cukup berhasil menurut aku. Dia mengintimidasi karakter utama. Terus nih, Glenn Fredly menghasilkan satu kategori atau satu award di sini untuk Bucek Depp dalam memerankan ayah Glenn Fredly dalam Glenn Fredly The Movie sebagai pemeran pendukung pria terfavorit. Dan ini sebenarnya cukup aku duga, karena Glenn Fredly sendiri punya satu fanbase, atau film ini sendiri sudah menjadi salah satu film yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya. Dan karakter ini berhasil dibawakan, karakter seorang ayah dari Glenn Fredly yang awalnya tidak mendukung anaknya di bidang musik, dan ayahnya ini cukup istilahnya di karakter ini ya cukup dibenci sama penonton karena dengan sifat-sifatnya gitu ya, dengan berpikir masa lalu bahwa musik itu nggak ada masa depannya. Tapi di akhir-akhir dia berhasil menunjukkan kasih, bahwa setiap hal atau setiap ayah pasti ingin yang terbaik bagi anaknya sebenarnya. Dan Glenn Fredly ini sebenarnya punya salah satu nyawa istilahnya, punya juga yang membuat si film ini semakin bisa masuk ke dalam jiwa penonton, karena udah punya fanbase tersendiri, udah kuat tersendiri gitu ya. Ceritanya cukup kuat juga, ceritanya cukup mewakili orang-orang timur, dan kejadian dan karakternya si Glenn Fredly sendiri di sini yang aslinya itu kan sudah cukup mewakili bahwa dia adalah anak Indonesia Timur yang harus mewakili Indonesia Timur dalam karirnya kan. Lanjut, pemeran utama wanita terfavorit ada Marsha Timothy dalam film Monster. Jujur film Monster ini awalnya aku kira ini film yang berasal dari luar negeri, karena film Monster sendiri punya beberapa hal istilahnya yang
membuat aku sebenarnya kurang suka, tapi istilahnya sebagai film non dialog sebenarnya ini adalah sebuah gebrakan yang sangat baik untuk perfilman Indonesia yang akhirnya punya film non dialog verbal yang bisa memberikan ketegangan begitu aku tonton, bisa memberikan suatu hal yang istilahnya memungkinkan untuk kita merasakan ketegangan tanpa jump scare, tanpa teriak-teriak. Istilahnya seperti filmnya seperti film A Quiet Place ya, tapi ini jauh lebih mencekam aja buat aku, karena kalau A Quiet Place kan jelas ya, kalau monster ini kan kayak kita nggak pernah, istilahnya kita dikasih kejutan bahwa apa nih selanjutnya, nggak ketebak menurut aku film ini gitu. Terus film selanjutnya, kategori selanjutnya ada pemeran utama wanita terfavorit, Agni Haq. Seperti yang aku bilang tadi, Doni Damara di film ini, di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa, cukup mewakili karakter yang lumayan dibenci dan lumayan membuat pressure di sini bagi pemeran utama gitu. Pemeran utamanya sendiri pun, Agni Haq ini juga punya alasan yang jelas dalam film ini kenapa dia melakukan itu. Sebenarnya dari awalnya yang alim, dari awalnya yang anak pesantren banget gitu ya, dan film ini tuh ngajak kita ke beberapa hal yang kalau sebenarnya nggak terpaksa atau nggak berada dalam lingkungan yang salah, karakter ini tuh tidak mungkin melakukan hal itu gitu. Tapi karena satu dan lain hal di babak film ini yang membuat akhirnya kita atau karakter utama ini harus melakukan hal tersebut demi keluarganya. Dan lagi-lagi film ini cukup berani mengangkat isu prostitusi yang jarang sekali diangkat di Indonesia. Pemeran pendukung wanita terbaik dan terfavorit dan film terfavorit, kita akan lanjutkan IMA kali ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk kategori selanjutnya, yaitu pemeran utama wanita, pemeran pendukung wanita dan terfavorit dan terbaik, dan juga film terfavorit. Nanti akan ada nominasinya di sini ya, siapa aku bahas. Aku kan jawab pemenang ini, nanti ada nominasinya di sini. Jadi jangan khawatir, oke? Pemeran pendukung wanita terfavorit dan terbaik itu, makanya kenapa aku rapel, karena pemenangnya satu, Devina Karamoy dalam film Ipar Adalah Maut. Dan Ipar Adalah Maut ini sebenarnya adalah satu film yang menurut aku sendiri sudah vibe-nya sudah tinggi dari awal, karena dengan adanya Ipar Adalah Maut yang diangkat dari kisah nyata yang diceritakan melalui Twitter ataupun platform lain, itu sudah menarik hati para penonton. Dan Devina Karamoy pun berhasil menggantikan Anya Geraldine sebagai seorang selingkuhan yang tadinya selingkuhan itu identik dengan dengan layangan putus, tapi ini juga berhasil diperankan oleh Devina Karamoy yang istilahnya punya juga kasus yang sama dengan si karakter yang ada di layangan putus melalui film Ipar Adalah Maut ini. Sebenarnya tiga orang ini tuh udah pas banget gitu ya
karena memang penonton sendiri pun berhasil diombang-ambing menurut aku melalui 3 orang ini, dan melalui hubungan-hubungan mereka yang sedikit rumit, apalagi dia dengan Deva Mahendra itu sangat terwakili sekali dan kadang-kadang menyakiti perasaan orang yang menonton gitu. Jadi wajar ketika juri dan juga penonton agree bahwa dia menjadi pemeran pendukung wanita favorit dan terbaik bagi juri dan penonton. Dan film Agak Lain berhasil menjadi film terfavorit di Jumaah hari ini. Aku sekalian review kali ya. Film Agak Lain menurut aku punya massive komedi yang begitu menarik hati penonton, tapi dari segi cerita ini, dari film yang pertama ini menurut aku mungkin tidak sebagus film-film Ernest yang lainnya, tapi dia punya cara bagaimana istilahnya Agak Lain ini dapat menjadi film yang sangat diminati, karena sisi komedinya sendiri pun di podcastnya kan sudah tinggi ya, sudah punya massive penggemar sendiri. Jadi mungkin melalui komedinya film ini agak selamat menurut aku, dan akhirnya bisa menjadi favorit penonton. Sekali lagi ini selera masing-masing ya, kalau menonton film itu selera masing-masing, tapi menurut aku berharap di film Agak Lain 2 itu bisa mendapat satu cerita yang lumayan kuat, bukan cuma mengandalkan komedinya aja, karena Agak Lain akan dibuat seperti Warkop yang langsung habis, dan begitu ada lagi Agak Lain akan memiliki judul lain, tapi pemerannya tetap Agak Lain itu sendiri. Mudah-mudahan Imaginary melalui Agak Lain 2 bisa, menurut aku bisa punya cerita yang jauh lebih kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeran anak terfavorit dan terbaik, pemeran anak terbaik dan juga ensemble terbaik pilihan para dewan juri. Pemeran anak terbaik adalah Anandia Kirana yang memerankan karakter anak di film Monster. Lagi-lagi aku bilang ya, film yang sangat unik, film yang benar-benar unik, karena ini minim sekali dialog. Jadi buat pemeran anak sekalipun susah ini film gitu, buat pemeran anak sekalipun susah ini film, dan diakui sendiri sama pemeran anaknya bahwa film ini cukup susah, karena kalau bermain kan maksudnya kita seakan-akan harus koneksi gitu ya, koneksi dengan si pemeran anak sendiri dengan cara berdialog ya, bisa ngobrol, halo gimana, apa kabar. Tapi kalau ini kan tidak ada dialog sama sekali, jadi koneksi itu sendiri yang menurut aku didapat dari lokasi syuting gitu ya, harus di-develop dengan gimana caranya dia ada di dia bisa menyampaikan hal yang ensemble-nya mau sebelum tanpa berbicara gitu, tanpa dialog sama sekali. Dan yang berikutnya adalah ada ensemble terbaik. Ensemble terbaik ini Simulat Hidup Memang Komedi. Memang secara karakter dari Simulat yang pertama pun cukup baik ya mereka melakukannya gitu, apalagi ini karakter hidup atau karakter yang pernah ada nyatanya di memerankan orang asli gitu susah. Cuman maksudnya gini, yang disayangkan sama aku adalah si film ini tuh mengulang kembali apa yang terjadi
di Trimolat Hill yang mustahil. Harusnya tidak perlu, itu udah cukup panjang untuk diulang kembali. Aku sebenarnya ada nge-review, nah itu cuman itu yang bisa aku bilang bahwa harusnya nggak usah diulang kembali. Orang jadi mengira bahwa itu adalah film yang sama sih filmnya. Terus ada aktor utama terbaik, ada Biowan yang memerankan Mas Gepeng di Semurat Hidup Memang Komedi. Ya sekali lagi aku bilang bahwa Hidup Memang Komedi atau Semurat ini adalah satu film yang memerankan orang yang nyata. Jadi emang dia pemeran utamanya dan dia berhasil untuk memerankan Mas Gepeng. Ini kan lebih ke Mas Gepeng ya, mudah-mudahan selanjutnya lebih mendevelop karakter-karakter lain. Tapi Mas Gepeng ini kan punya karakter yang cukup ikonik di film ini dan itu cukup berhasil menghadirkan kembali Mas Gepeng yang sebenarnya bukan orang yang populer di Simulat. Biasanya kan kalau kita ngomongin zaman sekarang gitu ya, orang tahu Simulat dari Tarzan, dari bla 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 bla, Doyok gitu kan. Ini Mas Gepeng yang diangkat malah jadi karakter utama dan Biowan cukup berhasil melakukan perannya. Yang berikutnya ada Vino Bastian sebagai pemeran utama pria terfavorit dari film Gampang Cuan. Dari si filmnya sendiri filmnya ringan, jadi nonton film ini tuh nggak perlu mikir. Dan Vino Bastian kembali menghadirkan komedi yang segar di film ini, komedi yang bisa membawa dia menjadi karakter yang dicintai sama para penonton karena kadang-kadang bengisnya. Dan karakter seperti ini akan terulang kembali sepertinya di film My Annoying Brother, karena karakter-karakter yang ada di film ini juga aku kira persis dengan karakter yang ada di Annoying Brother nanti. Jadi bisa jadi hubungan keluarga yang unik ini akan dibawa kembali oleh Vino di Annoying Brother. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Bye guys, itu saja yang aku bisa bahas dari IMAA tahun ini, dan itulah recap pemenang dari IMAA tahun ini. Jadi jangan lupa untuk terus mendukung perfilman Indonesia.